kota hujan, itulah Bogor. Memiliki curah hujan yang cukup tinggi, membuat banyak pepohonan tumbuh subur di daerah ini. Mayoritas wilayahnya masih dikelilingi oleh pepohonan yang membuat wilayah ini terasa sangat sejuk dan juga asri. Salah satu wilayah yang masih banyak dikelilingi oleh pepohonan adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor terkenal dengan berbagai sektor yang dikembangkan oleh pemerintahnya. Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah adalah di bidang pariwisatanya. Kabupaten Bogor sangat terkenal dengan objek pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, olahraga ekstrim, olahraga dirgantara, kuliner, hingga religi. Mayoritas destinasi yang berada di kabupaten sendiri, wisatanya menyuguhkan pemandangan alam yang asri dan sejuk. Kabupaten Bogor sendiri memiliki banyak destinasi alam, seperti Curug Mumpet, Curug Leuwi Hejo, Tlaga Warna, Danau Lido, Taman Suaka Elang, dan masih banyak lagi. Wisata alam yang menyuguhkan pemandangan yang luar biasa, selain objek wisata alamnya, Kabupaten Bogor juga memiliki destinasi wisata seperti Taman Safari Bogor, Sentul International Circuit, Adventure Panalayang, Stadion Pakansari, The Ranch, dan masih banyak lagi. Destinasi wisata-wisata lainnya yang ada di Kabupaten Bogor, baru-baru ini Kabupaten Bogor juga telah menyelenggarakan kegiatan pemilihan Putri Otonomi Kabupaten Bogor 2022. Cantik, pintar, dan penuh talenta menggambarkan sosok dari Putri Otonomi Kabupaten Bogor 2022, Destika Milani Al-Musyaropah. Des merupakan panggilan akrabnya, lahir dan besar di Bogor pada tanggal 26 Mei 2000. Merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Destika sendiri saat ini bekerja sebagai staf kantor Kecamatan Cariu. Destika terpilih sebagai Putri Otonomi di tahun 2022 setelah berhasil mengalahkan 10 peserta finalis lainnya dalam acara Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Daerah 2022 yang diselenggarakan di Auditorium Setda Kabupaten Bogor pada bulan Mei lalu. Selain itu, Destika juga terpilih sebagai Putri Otonomi Favorit Indonesia. Memiliki tugas untuk mendampingi Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia atau APKASI dalam mempromosikan pariwisata, budaya, dan semua bidang yang terkait di daerah sekitar Kabupaten Bogor. Putri Otonomi Daerah diharapkan dapat mensukseskan desa wisata agro, desa wisata industri, dan desa digital. Ya, slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia akan menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang. Sawah, gunung, dan bentangan keindahan alam lainnya bisa dimanfaatkan setiap desa untuk mengembangkan desa wisata agro, desa wisata industri, dan desa digital, sehingga akan memberikan efek luar biasa dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan pemasukan bagi masyarakat sekitar pedesaan. Ya, Putri Otonomi Daerah diharap gayat anak muda kembali ke desa. Lalu, apa pendapat Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor? Temui jawabannya bersama saya, Wulansari Febrianti. I wanna be entrepreneur, scientist, professor. Universitas Pakuan memberikan kesempatan untuk generasi muda Indonesia menggapai impian dan cita-cita. Dengan menyelenggarakan pendidikan yang inklusif bagi setiap kalangan. Memaksimalkan setiap potensi dan bakat,
untuk menjadi sesuatu yang diciptakan dalam menggapai masa depan. Universitas Pakuan memiliki 6 fakultas program sarjana, sekolah pasca sarjana, dan sekolah vokasi dengan lebih dari 30 program studi yang diselenggarakan. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Sekolah Pasca Sarjana, Sekolah Vokasi. Universitas Pakuan berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui karya cipta, program penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran yang inovatif dengan fasilitas modern, dosen-dosen yang berkompeten, dan jajaring kemitraan yang dimiliki. Universitas Pakuan memberi kesempatan untuk setiap individu berkembang dan menghasilkan generasi intelektual yang unggul, mandiri, dan berkarakter. Selamat datang di Universitas Pakuan, gapai masa depan terbaik bersama kami. Dengan keragaman latar belakang, Universitas Pakuan membangun komunitas intelektual melalui pengajaran yang intensif, penelitian inovatif menghasilkan karya cipta yang berguna bagi masyarakat dan industri, program pengabdian masyarakat yang memberi manfaat untuk kemajuan daerah, kolaborasi yang berkelanjutan dengan berbagai mitra baik antar universitas, instansi pemerintah, swasta, dan UMKM. Determinasi yang tinggi untuk terus berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sistem pendidikan yang diselenggarakan didukung oleh pengajar yang profesional, fasilitas lengkap, modern dan nyaman, serta suasana akademik yang mengembangkan nilai-nilai kreatif, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Menjawab perkembangan era digitalisasi, disrupsi dan globalisasi dengan perkuliahan berbasis teknologi informasi.
Universitas Pakuan sebagai tempat tumbuh dan berkembang, memaksimalkan minat dan bakat melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa, meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Universitas Pakuan, a right choice builds a good future. Kembali lagi bersama saya Wulansari Febrianti dalam acara Hangout di Bogor Sport and Tourism. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang cantik, pintar, dan bertalenta, yang kebetulan sudah ada di samping saya, Putri Otonomi Kabupaten Bogor 2022. Halo, apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita mulai acaranya, gimana kalau kita perkenalin dulu Teteh ke Permisa biar lebih kenal lagi sama Boleh banget. Teteh. Hai, perkenalkan nama saya Destika Meilani Almusyarofa. Saya Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022, sekaligus juara favorit Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Ngomong-ngomong, aku kan sempat lihat Instagram Teteh. Ya. Terus isinya tuh Teteh suka jadi Muse MUA juga ya. Itu tuh emang hobi atau mungkin apa ya, itu gimana? Jadi kalau Muse itu kan dari SMA ya, jadi itu tuh iseng, tapi sekarang jadi hobi gitu. Oh, dari SMA. Iya. Itu tuh ada yang ngajak atau mungkin Teteh gimana sih itu proses? Dulu aku bisa diajak ada yang orang ngajak. ya. Oke. Terus kita langsung masuk ke pembahasan mengenai Putri Otonomi. Boleh. Awal mula Teteh bisa ikutan ajang Putri Otonomi itu gimana Teh? Ada yang ngajak atau mungkin tertarik gitu karena sendirinya? Jadi kebetulan kan aku kerja di kecamatan ya. Jadi dulu tuh yang nyebar pamfletnya itu kan Pak Camat. Nah, kata Pak Camat tuh katanya kamu ikutan aja, coba-coba gitu. Jadi ya udahlah tuh coba-coba, dan ternyata kan banyak banget ya yang daftar. Iya. Ada sekitar 124 orang dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Itu dipilih sekitar 10 orang. 10 orang. Oh. Dengan mereka yang pinter-pinter, hebat-hebat, keren-keren. Tapi alhamdulillah aku yang diamanatinya. Oh, iya. Kalau misalkan yang dari apa sih yang nasional itu gimana? Kalau nasional seleksinya sama dari postur tubuh kayak gitu sih, wawasan. Kalau kan mungkin Permisa di sini masih bertanya-tanya apa sih gitu Putri Otonomi. Jadi Putri Otonomi itu role model para generasi muda yang menjadi pilar dan penggerak otonomi daerah. Bener gak Teh? Betul banget. Jadi Putri Otonomi Daerah itu duta APKASI. Jadi duta APKASI itu yang membantu dalam mempromosikan potensi-potensi unggulan yang ada di daerah kita. Kayak potensi wisata, kebudayaan, UMKM, kayak gitu. Terus gimana sih proses dari seleksi Putri Otonomi itu? Kan kita juga mengikuti yang nasional juga daerah. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan dan seleksinya? Kalau untuk seleksinya sendiri sih enggak ya Kak. Kayak seleksinya sama aja kayak dari postur tubuh yang dilihat, dari wawasan, pengetahuan, terus dari seni. Kayak kita kan ada unjuk bakat gitu ya. Dan nilai tambah mungkin dari bahasa. Teteh unjuk bakatnya apa? Aku nyanyi dulu. Oh iya, oke. Terus aktivitas apa aja yang dilakuin Teh Destika setelah terpilih menjadi Putri Otonomi? Untuk aktivitasnya sendiri setelah terpilih menjadi Putri Otonomi Daerah, lebih banyak berkunjung ke wisata-wisata yang ada di daerah. Terus kita juga lihat-lihat produk UMKM, kerajinan, kayak gitu. Setelah menjadi Putri Otonomi itu tugas-tugasnya apa Teh? Setelah menjadi Putri Otonomi, tugas-tugasnya sendiri, tugas khusus berarti ya. Tugas khususnya yaitu
kita itu harus membawa nama baik Kabupaten Bogor ke khalayak luas untuk mempromosikan apa aja sih potensi unggulan yang ada di Kabupaten Bogor. Terus apa aja sih yang harus kita kasih tahu ke orang-orang di Bogor itu ada apa gitu. Sampai orang penasaran ke Bogor dan mau berkunjung ke Bogor. Itu tuh ada kunjungan rutin nggak kayak mengunjungi kegiatan-kegiatan itu, kayak ada waktu yang misalkan seminggu sekali atau mungkin acara-acara tertentu saja? Kalau untuk kunjungan kita paling acara tertentu aja. Oh, jadi bukan kegiatan yang sehari-hari gitu, bukan rutin ya? Berarti sebelum Teh Destika terpilih menjadi Putri Otonomi itu kegiatan apa aja yang Teteh lakukan? Sehari-hari aku kerja sebagai staf di kecamatan, terus aku juga MIUS, terus aku juga mahasiswa di Universitas Terbuka. Oh, Teteh udah bekerja berapa lama di kecamatan? Udah 5 tahun. Oh, oke. Jadi asli putri daerah. Oh iya, emang bener putri daerah Cariu. Cariu. Oh, berarti memang. Terus bagaimana nih strategi Teh Destika untuk mempromosikan pariwisata di daerah Kabupaten Bogor, khususnya di daerah Cariu? Menurut aku strategi yang pas di zaman sekarang, karena zaman sekarang tuh kan generasi milenial ya, generasi Z yang memang kita menggunakan media sosial dalam sehari-hari. Betul. Nah, kita tuh strateginya harus mempromosikan di media sosial. Jadi kan ketika kita menyebar di media sosial, otomatis banyak banget yang lihat dong. Nah, ketika kita sudah mengemas semenarik mungkin di media sosial, otomatis mereka juga bakalan penasaran nih. Wah, tempatnya lucu, tempatnya bagus. Nah, ketika mereka sudah penasaran, mereka akan berkunjung ke sini dan otomatis akan menambah PAD-nya sendiri. Itu memasarkannya di platform sosial media mana aja tuh? Kayak Instagram, TikTok, Facebook. Apakah ada khusus namanya gitu Instagram? Enggak. Nggak ada, jadi mungkin Jadi pakai personal. pakai Instagram kita sendiri. Oh iya. Terus setelah terpilih menjadi Putri Otonomi, ada nggak sih suka dan dukanya? Untuk sukanya banyak banget ya, karena udah pasti dikenal banyak orang ya kan. Terus kita juga bisa berkunjung ke banyak wisata di daerah-daerah pelosok. Terus kita juga bisa banyak belajar kerajinan kayak gitu. Terus kalau dukanya mungkin harus lebih rapi kali ya, karena kita benar-benar dipandang orang kan. Itu aja sih. Wah, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Gimana kalau abis ini kita ngobrol-ngobrol di tempat yang lain? Tapi sebelum itu kita jeda iklan dulu ya. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Hangout. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAP platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory.
art laboratory. Lecture room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lecturers. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Halo Sobat Hangout, hari ini kita lagi ada di wisata Legok Jambu. ya yang terletak di Jalan Cariu, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Legok Jambu ini sudah berdiri sejak tahun 2018 silam. Di sini juga banyak wahana-wahana untuk keluarga, ada juga wahana yang ekstrim. Di sini juga banyak sekali spot foto yang sangat instagramable loh. Di sini harga tiketnya berapa teh? Untuk weekday 25.000. Untuk weekend? Sama 30. Oh, harganya sangat murah bukan? Sebelum itu kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Sebelumnya Teh, kan udah pernah berkunjung ke sini belum? Udah sering. Karena di Legok Jambu ini bukan hanya buat wisata aja ya. Jadi kayak kita mau ada acara pernikahan atau mau nginap, ada villa juga. Oh, ada villa di sini. Di sebelah sana. Oh, oke. Teteh kan udah mengunjungi berbagai wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Ada nggak sih tempat yang bagus banget, tapi jarang diketahui sama orang-orang di sekitar sini? Mungkin kalau wisata yang jarang ada pengunjung itu kayaknya Curug ya. Karena kan kebanyakan Curug itu jalannya ekstrim, terus lumayan jauh kan, dan jarang yang datang gitu. Kayaknya Curug sih. Lalu untuk wisata andalan Kabupaten Bogor yang wajib banget didatangi itu di mana Teh? Buat aku yang wisata banget, yang banyak wisatanya kayaknya di daerah Sukamakmur ya. Karena di sana tuh kan ada Villa Kayangan, ada Rawa Gede, ada Curug juga. Jadi di sana tuh benar-benar banyak wisata yang harus kalian kunjungi. Lalu menurut Teh Desika, gimana nih perkembangan wisata yang ada di daerah Cariu ini? Untuk daerah Cariu sendiri kayaknya untuk wisata kurang rame ya Kak. Karena kan di sini tuh banyak akses yang emang kurang bagus jalannya. Jadi mungkin orang kesini tuh kayaknya mikir 2 kali ya sih, iya kan? Karena jauh banget Iya, kan. jauh banget benar. Iya, jadi kayaknya mereka mikir-mikir gitu. Tapi untuk wisata mungkin udah agak terkenal. Iya, udah. Terus sebagai putri otonomi daerah nih, bagaimana cara atau strategi Teh Desika dalam mengajak generasi muda untuk ikut membangun daerah dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki daerah tersebut sebagai peluang untuk membangun serta mengembangkan desa? Jadi aku mau ngajak anak muda yang ada di daerah Kabupaten Bogor khususnya
untuk selalu bersinergi mengeluarkan ide-ide dan kreativitasnya untuk membangun wisata-wisata yang ada di daerah Bogor. Bagaimana caranya agar wisata itu menarik dan dapat dikunjungi oleh orang-orang di daerah luar. Kebetulan juga hari ini akan ada kehadiran Pak Kades dari Desa Karya Mekar. Kita sambut Bapak untuk silakan duduk. Aku pindah kali ya? Duduk aja. Bapak, selamat. Ya. Bapak, ini kan desanya sangat luar biasa ya. Gimana nih Pak pengembangannya potensi desa untuk kedepannya? Ya, mudah-mudahan ini salah satu Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu, untuk pengembangan kedepannya lebih maju lagi. Salah satunya di wisata lah. Ini salah satu contoh buat Desa Karya Mekar, ada wisata Legok Jambu. Kan potensi desanya sangat besar ya di daerah sini. Bagaimana untuk peningkatan SDM-nya? Ya, mudah-mudahan di sini kan SDM di Desa Karya Mekar salah satunya kurang. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan bisa meningkatkan SDM di desa ini. Dan ini wisata juga bisa menarik atau bisa mengembangkan masyarakat bekerja di sini. Untuk program di tahun 2023 dalam rangka pengembangan pariwisata apa itu? Ya, mudah-mudahan untuk program tahun 2023 kan di sini juga akan dibangun rencana Bendungan Cijurei. Mudah-mudahan itu Bendungan Cijurei udah jadi bisa menambah wisata. Salah satunya buat pengunjung dari luar. Ya. Lalu resolusi Bapak di tahun 2023 untuk Desa Sukamekar ini? Solusi dari saya mudah-mudahan dari semua pihak untuk mendukung desa kami supaya Desa Karya Mekar itu lebih maju. Nah, kita udah hampir ada di akhir segmen nih. Terakhir, boleh dong buat Teh Destika kasih satu quotes of the day buat Sobat Hangout yang lagi nonton acara ini, siapa tahu bisa memotivasi buat terus berjuang mengejar impiannya. Baik. Quotes of the day dari aku buat teman-teman yaitu jangan pernah putus asa, karena bisa jadi jatah gagal kalian cuma 3 kali dan jatah keberhasilan kalian bisa sampai 100 kali. Gali terus potensi kalian, jangan pernah berhenti mencoba dan semangat! Ya, nggak kerasa udah 1 jam saya menemani kalian di acara Hangout ini bareng Teh Destika dan Pak Jaji Kades Karya Mekar. Kita juga udah membahas mengenai seputar Putri Otonomi, wisata-wisata yang di sini, bagaimana seleksi dan tugas dari Putri Otonomi. Kita juga mengetahui mengenai pengembangan desa dari Karya Mekar dari Pak Kades. Banyak sekali ya informasi yang inspiratif yang kita dapatin dari Teh Destika dan Pak Kades. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan membahas banyak topik seputar pariwisata hanya di Hangout. Bye. See you next time.